بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang rahmati Allah, al-ikhwah wal akhwat, kembali kita mengkaji surah Yusuf, surah tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang kasih sayang, tentang optimisme, dan satu harapan yang baik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita akan melihat satu rangkaian ayat-ayat tentang episode kehidupan Yusuf alaihissalam di istana raja di Mesir, kemudian fitnah-fitnah yang terjadi terhadapnya. Maka kita mulai saja dari ayat 23 kembali, karena di ayat 23 itulah memulai dari satu fitnah, keinginan dan kehendak Imratul Aziz yang namanya Zulaikha, satu keinginannya terhadap Yusuf alaihissalam. Ini sudah kita kaji, namun harus kita kembali ke sini. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Imratul Aziz itu sangat menginginkan Yusuf dan membawa ke rumahnya, bahkan mengunci di kamarnya dan mengatakan, "Wahai Yusuf, kemarilah," dengan sebuah rayuannya. Tetapi Yusuf menjawab dengan tegas, qala ma'azallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana maswai. Ini ada dua sisi. Dia katakan sisi pertama, sungguhnya tuanku, suamimu sendiri begitu baik kepadaku, tidak mungkin aku mengkhianatinya. Tetapi kalau konteksnya kepada Tuhan, maka sungguhnya Tuhanku Allah begitu baik kepadaku, tidak mungkin aku balas dengan maksiat. Ini ayat bisa kita gunakan untuk menghalangi kita dari kemaksiatan. Bahwasanya Allah begitu baik kepada kita, masa kita harus membalasnya dengan kemaksiatan. Innahu la yuflihuz zalimun, sungguh tidak beruntung orang yang zalim. Tapi kehendak, keinginan, kecintaan, kesukaan Zulaikha itu sudah memuncak. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Abdul Basit Abdus Samad, seorang qari di Mesir, membacanya seperti itu. Walaqad hammat bih, berhenti di situ. Sungguh rasa sayang, suka dan kehendak Zulaikha itu sudah begitu memuncak. Tetapi penolakan dari Yusuf alaihissalam juga begitu kuat. Nah, jadi tidak sama. Walaupun ada yang menafsirkan bahwasanya keinginan Zulaikha dan Yusuf itu berbanding. Mau juga Yusuf alaihissalam, tetapi karena melihat burhan atau petunjuk dari Tuhannya, maka dia tidak melakukannya. Tetapi saya memilih sebuah penafsiran bahwasanya dia memang tidak mau, tetapi dia sadar dia berada pada kekuasaan Zulaikha ini. Kalau dia melawan nanti, kalau dia bertindak sedikit keras dan sebagainya, tentu dia bisa dihukum dan berbahaya. Tentu itu semua atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang ia lakukan? Dia memilih lari ke pintu. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu qudda min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab.
qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ay yusjana aw azabun alim. Nah, kita masuk ke ayat 25 ini. Dia memilih lari ke pintu dan berkejaranlah mereka. Wastabaqal bab, siapa yang mendahului pintu? Ternyata Yusuf lebih dahulu. Karena Yusuf yang lebih duluan lari. Dan waqaddat qamisahu qudda min duburin. Si Zulaikha tadi menarik Yusuf dari belakang sehingga bajunya robek di belakang. Dan saat diduga oleh mereka berdua, wa alfaya sayyidaha ladal bab, ketika pintu terbuka nampaklah di situ suaminya. Nah, ini kan repot ini Pak ya kan. Nah, tetapi dengan cepat perempuan itu mengatakan, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw azabun alim. Apa hukumnya terhadap orang yang ingin melakukan fahsya, kekejian terhadap istrimu, wahai suamiku? Langsung dibuatnya fitnah ya kan, seolah-olah Yusuf itu yang ingin melakukannya. Kecuali hukumnya tentu di penjara atau diazab atau disiksa dengan siksa yang pedih. Ya kalau memang itu dilakukannya telah hukumannya semestinya, tetapi dia tidak melakukannya. Maka dijawab dan dibantah, qala hiya rawadatni an nafsi. Yusuf menjawab, membantah, dialah yang menginginkanku, bukan aku, kata Yusuf. Lalu bagaimana bisa membuktikannya? Nah, tiba-tiba ada saja yang menyaksikannya. Ini yang menyaksikannya siapa? Tidak terlalu dijelaskan. Nah, sehingga banyak sekali Israiliyat atau informasi-informasi yang tidak valid. Tapi yang penting ada saksi, atau paling tidak ini namanya saksi ahli. Nah, saksi ahli itu dengan pengetahuan dia bisa menganalisa begini begitu dan sebagainya. Maka apa analisanya? Wa syahida syahidun min ahliha, saksi itu dari keluarganya sendiri. Katanya, in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau melihat ini baju ini ada sobek ini, maka apabila sobeknya di depan, maka perempuan itu yang benar dan Yusuf yang salah. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa minal shadiqin. Akan tetapi sebaliknya, apabila baju Yusuf itu sobek di belakang, maka perempuan ini yang bohong dan Yusuflah yang benar. Nyatanya siapa yang benar Bapak Ibu? Yang benar adalah Yusuf. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Maka manakala sang suami melihat kebenaran baju Yusuf itu sobek di belakang, maka dia berkata, ini tipu daya kalian saja, tipu daya kamu saja, dan sungguhnya tipu daya kamu itu sungguhlah besar. Dan dia tutup dengan sebuah perintah, Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Wahai Yusuf, diam kamu, jangan bicara-bicara, jangan ceritakan kepada orang, malu kami. Kan demikian. Dan terhadap istrinya, bertobatlah kamu, beristighfarlah kamu. Sungguhnya kamulah yang salah. Nah, inilah bijak sekali sang suami ini. Walaupun ditutup-tutupi, tidak bisa juga semuanya membicarakan itu di lingkungan istana, di sekitar istana, terutama perempuan-perempuan dikatakan oleh ayat ini, tidak bisa juga ditutup-tutupi. Maka ngomonglah banyak orang. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan berkatalah perempuan-perempuan di kota itu, sungguh istri pembesar itu menginginkan anaknya sendiri.
turawidu fataha, atau anak angkatnya sendiri, orang yang diasuhnya sendiri. Qad syawafaha hubba, dia sudah begitu besar cintanya. Syawafaha itu asyaraf, itu puncak keinginan, puncak rasa suka. Maka dikatakan qad syawafaha hubba. Biasanya kalau sudah syawafaha hubba, akal sehat itu sudah hilang. Dan inilah yang terjadi. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Kami melihatnya dia dalam kekeliruan yang besar. Enggak benar itu Imratul Aziz itu. Kan memang demikian. Cuman dijawab lagi oleh Zulaikha dengan jawaban lain. Kalian pikir aku saja yang suka. Kalau kalian lihat, apakah kalian tidak suka? Begitulah kata Imratul Aziz ini. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj 'alaihin. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ayat 31. Ketika si Zulaikha ini mendengar percakapan perempuan-perempuan itu, maka diundanglah perempuan itu ke rumahnya. Arsalat ilaihinna, dan setelah diundang dipersilahkan duduk bersandar. Kan demikian. Ini kalau duduk bersandar itu kan lebih fokus ini. Ya bapak ibu kan enak pak bersandar ya kan, nggak pegal banget ya kan. Jadi dikasih tempat bersandar yang empuk, dan diberikanlah buah-buahan dengan sebilah pisau. Ketika sedang mengupas buah-buahan tadi, waqalat ikhruj 'alaihin, wahai Yusuf, keluar kamu, jalan di hadapan mereka ini, tunjukkan dirimu. Maka keluarlah Yusuf. Manakala perempuan-perempuan itu melihat Yusuf, terpanalah mereka. Masya Allah, hasya lillah, luar biasa, maha suci Allah. Ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Sampai begitu katanya. Jadi inilah mitos katanya, surah Yusuf dibaca katanya anak laki-laki itu jadi lebih tampan. Wallahu a'lam. Baca aja lah Bu, tapi yang jelas Rasulullah menyukai surah ini. Kenapa? Karena di situ ada satu pandangan kehidupan, sabrun jamil, yaitu kesabaran yang indah. Kesabaran ini adalah bekal kehidupan tuh lebih baik lagi. Kalau tidak sabar, ya menjadikan hidup kita menjadi lebih susah. Baik, setelah itu terjadi semua, maka berkatalah Imratul Aziz, qalat fadzalikunna allazi lumtunnani fi. Barulah ngomong dia, itulah yang kalian cerca aku katanya. Sementara kalian juga melakukan hal yang sama, memiliki rasa dan perasaan yang sama. Dan sungguh laqad rawattuhu an nafsi fasta'asam, aku benar menginginkannya tapi Allah menjaganya. Di situ dia tahu dia tidak dapat memilikinya. Maka dia menyadari memang aku mengharapkannya tetapi Allah menghindarkannya. Fasta'asam. Namun wala illam yaf'alu ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Karena dia tidak merespon, tidak menjawab apa yang saya inginkan, tidak mau melakukannya, maka tentu dia lebih baik di penjara dan dia menjadi orang yang terhina. Kan itu pilihannya, daripada dia digosip-gosipin terus, Yusuflah yang harus masuk penjara. Subhanallah. Tapi itu juga pilihan Yusuf. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Tuhan, aku lebih pilih penjara daripada ajakan mereka. Dan
jika tidak engkau palingkan aku dari tipu daya mereka, pasti aku akan terjerumus di hadapan mereka. Asbu ilaihim, pasti aku akan terjerumus kepada mereka dan aku menjadi orang-orang yang bodoh. Itu sebuah pilihan terbaik. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf alaihi salam. Akhirnya fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Akhirnya Allah mengistijabah, Allah menjawab, Allah mengkabulkan kehendak Yusuf alaihi salam, lebih memilih penjara daripada ajakan yang jahat itu. Sungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian meskipun setelah nyata kebenaran itu, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang pantas dipenjara, siapa yang tidak, tapi tetap saja dia dimasukkan penjara sampai batas waktu yang tidak ditentukan.